kita menyikapi kehidupan yang Allah takdirkan, yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini di kajian penghujung putaran waktu 2024 ini, kita akan mengambil tema cara memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang sahih, pada hadis-hadis yang hasan, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah itu menyampaikan bahwa kunci penting keseimbangan dan kebahagiaan hidup itu adalah kalau kita bisa mengawal keimanan dengan satu cara. Rasulullah itu bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan utuh keimanan seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya bisa ia kendalikan, tabi'an lima ji'tu bihi, bisa ia kendalikan untuk mengikuti tuntunan syariat yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunci keseimbangan dan kebahagiaan hidup itu dalam hadis sahih ini adalah kalau kita selalu bisa menjaga hawa nafsu kita, kita selalu bisa menjaga ego kita agar bisa dikendalikan oleh tuntunan, oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan sadar bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini manusia, dari mulai kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan karir, kehidupan masyarakat, kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara, satu hal yang harus kita sadari dalam tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita ini manusia ini kita ini penuh dengan keterbatasan. Kita ini sebenarnya lebih banyak enggak mampunya ketimbang bisanya, Pak. Maka satu-satunya sandaran utama kita adalah kalau kita itu dalam setiap langkah kita memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu teorinya gampang, Bu. Enggak ada hidup yang berat kalau Allah itu ridho dan memberikan pertolongannya kepada kita dan keluarga. Masalah itu pasti ada dalam hidup. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 155, Al-Baqarah ayat 156, orang hidup itu pasti punya masalah. Tapi enggak ada masalah yang besar. Semua masalah itu kecil kalau kita itu dekat dengan Allah yang Maha Besar. Itu kunci hidup. Jadi hidup ini akan selalu ada masalah. Tapi enggak ada masalah yang berat selama Allah itu ridho dan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Dan sebaliknya, enggak bakalan ada hidup yang lapang kalau Allah itu tidak memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita akan fokus mengkaji bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah cara memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, kenapa pertolongan Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan umat ini, bangsa ini. Selain yang tadi, misalnya dalam hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad, Rasulullah itu bahkan menggambarkan, kita ini, Bu, jangankan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ibadah, Pak,
dalam ibadah. Kita ini butuh pertolongan Allah. Orang itu berat istiqomah kalau nggak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Di surat Al-Baqarah ayat 45, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Apa lanjutan ayat itu? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat. Ini yang Allah tegaskan di Al-Qur'an. Jadi kita itu bahkan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi bahkan dalam ibadah, istiqomah ibadah itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad dan sejumlah imam hadis yang lain, Rasulullah itu pernah berpesan kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau berpesan, "Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah an tad'u Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, setiap kali selesai sholat atau di penghujung sholat, jangan pernah tinggalkan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa istiqomah selalu mengingatmu. Tolonglah hamba untuk selalu pandai bersyukur. Tolonglah hamba agar bisa istiqomah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Jadi bahkan dalam ibadah ini Pak, kita butuh pertolongan Allah. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka di antara hadis yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yang sering kita kemudian menjadi bacaan sholat, ketika kita tasahud, misalnya kita sering membaca, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ibu bisa enggak Bu mengendalikan hati suami, bisa enggak Bu? Pak, kita ini mampu enggak Pak selalu membimbing hati istri kita, mampu enggak Pak? Berat Pak. Kita ini, makanya kita berdoa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati. Kita itu dalam segala sesuatu, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah ada beberapa cara, ada beberapa kiat dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama adalah ikhlaskan niat dan langkah karena Allah. Ini cara yang pertama untuk memperoleh pertolongan Allah. Ikhlaskan niat dan langkah karena Allah. Kita ini sering dalam melakukan sesuatu, bahkan sampai dalam ibadah sekalipun, kita ini enggak benar-benar ikhlas karena Allah. Jangan-jangan kita ini sering ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita berbisnis, ketika kita mendidik anak, kita ini sering melakukannya bukan karena Allah. Bukan tujuannya ridho Allah.
Tapi karena ego kita, karena kepentingan kita, karena kebanggaan kita sendiri. Makanya di antara yang disampaikan oleh ulama-ulama tafsir, misalnya saya ambil contoh yang sederhana. Kita itu sering dari awal itu diajari oleh orang tua kalau membaca ayat Al-Quran, setiap kali mendapat kenikmatan, kita diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya Alhamdulillahirabbil alamin? Bahwa segala puji itu semata-mata hanya milik Allah. Maka kalau kita paham makna Alhamdulillahirabbil alamin ini, harusnya setiap kita melakukan sesuatu dalam kehidupan pribadi, dalam profesi, dalam karir, dalam kehidupan keluarga, dalam bisnis, dalam beribadah, dalam kehidupan keumatan, kita ini sebenarnya apa? Sebenarnya karena keterbatasan kita ini sebenarnya enggak punya hak untuk mengaku-aku. Ini makna Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang tua, Pak, kemudian anaknya berprestasi, Bu. Ranking di sekolah, juara olimpiade atau hafiz Quran, mendapat prestasi-prestasi yang luar biasa. Kemudian oleh orang tua murid yang lain misalnya diucapin selamat. Selamat Ibu ya, selamat Pak ya, Ananda mencapai prestasi terbaik misalnya. Biasanya kita mengucapkan apa, Bu? Kita mengucapkan apa, Bu? Setelah itu kita menjawabnya apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau ada kalimat lanjutannya? Jangan-jangan bilangnya begini, Alhamdulillah, ya sebenarnya kami biasa-biasa aja kok, hanya kami mendidiknya itu benar-benar sungguh-sungguh. Kalimat tambahannya ini sebenarnya ini mengurangi keikhlasan kepada Allah. Kita ini udah numpang ngaku-ngaku ada prestasi kita, ada kemampuan kita, ada kehebatan kita. Itu yang mengurangi kesempurnaan dan keagungan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Kebaikan ini terjadi, kemaslahatan ini terwujud, prestasi ini bisa bermanfaat semata-mata karena kehebatan Allah. Saya ini nggak ada porsi apa-apa. Ini makna Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai Bu udah ngucapin Alhamdulillahnya benar, habis itu diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengurangi ikhlas kita kepada Allah, yang mengurangi bahwa sebenarnya langkah kita, niat kita itu semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah, semuanya hanya fokus kepada Allah. Nggak ada untuk ego kita, untuk kebanggaan kita sendiri. Ini yang mengurangi ikhlas. Makanya kalau kita baca misalnya di surat Al-Ma'un, di surat Al-Ma'un itu ada 2 teguran keras. Teguran keras yang pertama Allah sebutkan dengan dusta agama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Disebut sebagai mendustakan agama, Pak. Sampai lanjutannya apa? Fawailun lil musallin. Dan celakalah orang-orang yang sholat. Sholat aja celaka, Pak.
Kapan orang yang sholat itu celaka? Apa bu? Lanjutannya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Mohon perhatikan dua hal ini. Jadi jangan sampai kesimpulannya begini, orang yang sholat aja celaka, kalau gitu ya udahlah nggak usah sholat. Bukan begitu Pak kesimpulannya. Jadi fawailul lil musallin, dan celakalah orang yang sholat. Mohon perhatikan dua kriteria orang yang celaka dalam sholat itu. Pertama apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sadar punya kewajiban sholat tapi dia lalai. Yang kedua siapa? Orang yang sholat tapi celaka. Orang yang sholat tapi celaka itu adalah orang, dia itu udah benar, udah istiqomah sholatnya. Tapi apa? Walladzina hum apa Pak? Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Apa Ibu terjemahannya? Walladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang ria. Apa maknanya ria? Dia beribadah, tapi dalam ibadahnya itu enggak 100% karena Allah, enggak 100% kepada Allah, enggak 100% fokusnya adalah Allah. Ibadahnya itu masih dia bagi dengan yang lain. Mohon dibuka surat Al-Baqarah ayat 200. Di Al-Baqarah ayat 200 Allah gambarkan bahwa banyak orang yang beribadah itu yang menjadi fokusnya itu bukan Allah, tapi kepentingannya sendiri. Yang menjadi tujuannya itu bukan kepada Allah, tapi egonya sendiri. Apa yang Allah gambarkan? Ini kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 200, jangan-jangan ini tentang saya, tentang ibu-ibu, tentang bapak-bapak sekalian. Di situ Allah gambarkan, wa idza qada manasikakum. Digambarkan bahwa bahkan dalam ibadah-ibadah yang sangat agung, setelah selesai haji, setelah selesai umroh, kemudian berada di tempat terbaik, di tempat mustajab, di depan Ka'bah, di Hijri Ismail, di Multazam. Yang didoakan apa? Yang didoakan itu adalah Rabbana atina fid dunya. Yang didoakan itu apa? Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami semua keinginan-keinginan duniawi kami. Berarti ibadahnya untuk Allah atau untuk egonya Pak? Kalau dibaca surat Al-Baqarah ayat 200, berdoanya ikhlas atau karena ada maunya Bu? Kalau baca surat Al-Baqarah ayat 200, itu berdoanya ikhlas atau karena ada maunya? Beribadahnya fokus ke Allah atau pada ambisi-ambisinya sendiri? Maka Allah tutup surat Al-Baqarah ayat 200 itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang gak utuh ikhlasnya untuk Allah, karena Allah, kepada Allah, apa yang Allah tegaskan? Nanti di akhirat, kalaupun dia dapat apa yang dia inginkan, apa yang dia munajatkan, apa yang dia doakan, apa yang dia pinta, tapi nanti di akhirat dia itu nggak akan dapat apa-apa. Ini karena ikhlasnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita baca as-sirah as-sahihah. Kenapa menjaga keikhlasan niat, keikhlasan langkah dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan karir, kehidupan bisnis, kehidupan
masyarakat, kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara, itu kunci pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci cara penting untuk mendapat pertolongan Allah. Kalau kita baca As-Sirah As-Sahihah, misalnya begini, saya kutip satu peristiwa besar di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, yaitu ketika Perang Uhud. Jadi Perang Uhud itu Pak di tahun ketiga Hijriah, setelah Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu titik balik yang sangat menentukan. Awalnya orang-orang musyrikin Quraisy itu sangat berani, sangat percaya diri untuk menginjak-injak Rasulullah dan umat Islam. Baru setelah Perang Badar dengan pasukan Rasulullah yang hanya 313 orang melawan 1.000 orang pasukan musyrikin Quraisy, kemudian mereka bisa dikalahkan dengan mudah dengan pertolongan Allah. Baru orang musyrikin Quraisy itu merasa gentar. Di tahun berikutnya terjadilah Perang Uhud. Di Perang Uhud itu, ini kan yang perang Rasulullah dan para sahabat, manusia terbaik, Pak, generasi terbaik. Tapi kita tahu dalam sejarah Perang Uhud, awalnya Rasulullah dan para sahabat itu kembali dengan pertolongan Allah bisa dengan mudah memukul mundur pasukan musyrikin Quraisy. Sampai pasukan musyrikin Quraisy itu lari tunggang langgang. Semua perbekalannya, emasnya, harta. Kan kalau perang dulu itu Pak, sama kalau Bapak Ibu nanya ke orang tua kita, kakek kita haji. Dulu haji itu berangkatnya aja itu 40 hari karena naik kapal laut. Jadi haji itu bisa sampai 4 bulan antara dari berangkat sampai datang lagi ke Indonesia. Begitu juga dengan perang. Jadi bawa bekalnya banyak. Maka dalam Perang Uhud itu digambarkan ketika pasukan musyrikin Quraisy kembali kalah dengan mudah, ada 40 pasukan umat Islam yang oleh Rasulullah ditugaskan jadi pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Yang awalnya semua ini teriakannya Allahu Akbar, ikhlas karena Allah, memperjuangkan agama Allah, fokusnya adalah Allah. Tiba-tiba 40 orang ini melihat pasukan musyrikin Quraisy lari tunggang langgang, meninggalkan harta mereka, perbekalan mereka. Yang 40 orang ini tergoda untuk merebut harta yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin Quraisy. Berarti yang berubah apanya Pak? Yang berubah niatnya, yang berubah ikhlasnya. Mereka masih berjuang dalam peperangan membela agama Allah. Mereka masih dalam langkah ibadah, tapi ikhlasnya yang berubah. Maka kemudian kita tahu dalam sejarah Allah langsung mencabut pertolongannya dari pasukan umat Islam, dan itu menjadi tragedi kekalahan perang satu-satunya Rasulullah dalam memperjuangkan syariat ini. Rasulullah itu kalah perang cuma di Perang Uhud, dan itu faktornya adalah karena ada sebagian umat Islam tidak menjaga keikhlasan niat dan langkahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kenapa mengikhlaskan niat dan langkah kepada Allah ini adalah cara penting memperoleh pertolongan Allah? Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah itu memberikan banyak gambaran. Di Al-Quran itu banyak kisah yang sebenarnya kalau dibayangkan dengan pikiran manusia itu berat sekali Pak.
Tapi ketika orang itu sampai ke titik ikhlas karena Allah, ikhlas fokus kepada Allah, ikhlas semua terserah Allah, maka Allah kemudian menurunkan pertolongannya. Saya kutip misalnya, kalau Bapak Ibu baca di surat Toha, di surat Al-Qasas yang sering kita dengar, ini saya ambil kisah-kisah yang cukup familiar dengan kita. Misalnya kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Mohon buka surat Toha ayat 38, ayat 39 dan seterusnya. Ustadz Afan, ini mungkin ada ibu-ibu yang berkenan membacakan terjemahannya ya. Afan, bagi ya Ibu Erma. Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menggambarkan begini. Sebelum Nabi Musa lahir, Fir'aun itu bermimpi berulang-ulang dengan mimpi yang sangat menakutkan. Akhirnya ketika Fir'aun itu bertanya kepada para ilmuwannya, para cendekiawannya, para ahli nujumnya, semua mengatakan takwil dari mimpi Anda ini adalah nanti akan lahir seorang anak laki-laki dalam waktu dekat ini, yang nanti anak laki-laki itu akan meruntuhkan kekuasaan dan kerajaan Anda, wahai Raja Mahadiraja. Maka kemudian Fir'aun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya, hulubalannya, kepada seluruh patihnya untuk menyebar ke seluruh negeri dan melihat keluarga Bani Israel yang istrinya hamil. Kalau istrinya hamil, ditungguin rumah itu, dijaga. Ini perintah Fir'aun. Kalau yang lahir bayi laki-laki, maka perintah Fir'aun adalah langsung penggal kepalanya. Ternyata ibunda Nabi Musa yang waktu itu sedang hamil, ketika oleh Allah ditakdirkan melahirkan, yang lahir itu adalah bayi laki-laki. Saat itu ibunda Nabi Musa itu ketakutan, bagaimana cara menyembunyikan bayi laki-laki ini. Ini yang Allah abadikan di surat Toha ayat 39 sampai ayat 41, nanti surat Al-Qasas dari ayat 7 dan seterusnya sampai ayat 11. Bagaimana Allah misalnya di surat Toha ayat 38, Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh awhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabut wakdhifihi fil yam falyulkihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lak. Mohon dibacakan terjemahannya, Ibu. Surat 20, Ustaz. Ayat 38, surat Toha ayat 38. Jadi 20. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Iya. Yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Iya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira berat nggak Bu hati ibunda Nabi Musa ketika oleh Allah diperintahkan itu? Kira-kira bisa ikhlas atau enggak Pak? Ibunya kira-kira. Kalau kedengaran sama pasukan Fir'aun, bayi Musa ini akan dipenggal kepalanya. Sekarang oleh Allah diperintahkan, bayi yang masih merah ini suruh masukkan ke peti.
Anikdifihi fit tabut. Kemudian apa? Petinya diperintahkan hanyutkan ke sungai Nil. Wa kedifihi fil yam. Kira-kira dalam bayangan seorang ibu, bayi merah masukin ke peti, petinya dihanyutkan ke sungai. Bayi ini bakal hidup atau mati kelelep. Ibunda Nabi Musa itu pasti akan berat sekali untuk melakukan perintah ini. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan di surat Toha ayat 39 itu, apa perintah Allah? Kemudian Allah menceritakan, ya'khuduhu aduwwul li wa aduwwul lak. Nanti setelah dimasukkan ke peti, dihanyutkan ke sungai, nanti dia akan ditemukan oleh Fir'aun. Lah ujung-ujungnya akan ketemu oleh Fir'aun juga, sama juga akan dipenggal juga. Ini yang ada di benak ibunda Nabi Musa. Tapi apa janji Allah? Mohon diperhatikan dua potongan setelah itu. Allah itu berjanji dua. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Nah, tapi aku akan menganugerahkan rasa cinta pada sosok Musa. Sehingga siapapun yang melihat bayi merah ini, dia akan jatuh hati. Memang nanti yang akan menemukan Fir'aun dan istrinya. Tapi apa janji Allah? Fir'aun dan istrinya ketika melihat bayi ini akan langsung jatuh hati, nggak akan tega untuk memenggalnya. Kemudian Allah tambahkan lagi, walitusna ala aini. Nanti Musa ini akan besar, akan tumbuh di bawah pengawasanku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira Bu, dengan gambaran tadi, walaupun ditutup dengan dua janji Allah itu, ibunda Nabi Musa hatinya berat atau ikhlas untuk menjalankan perintah Allah ini, Bu? Akan ringan atau masih takut, Pak, untuk menjalankan perintah Allah ini, Pak? Takut, Bu, berat, Bu. Tapi mohon dibuka surat Al-Qasas. Ini juga kisah yang sama. Saya ambil dari beberapa surat agar Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat langsung dari berbagai surat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asbaha fuada ummi Musa farighan. Ini menggambarkan gimana secara manusiawi perasaan ibunda dari Nabi Musa alaihi salam. Mohon ada yang membacakan terjemahannya. Al-Qasas ayat 10. Wa asbaha fuada ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ya, cukup. Mohon perhatikan, Pak. Potongan awal dan potongan akhir surat Al-Qasas ayat 10 ini. Di potongan awal Allah gambarkan wa asbaha fuada ummi Musa farighan. Ini menggambarkan ini enggak ringan, ini berat bagi ibunda Nabi Musa ini berat sekali. Tapi kemudian apa? Ketika ibunda Nabi Musa mengikhlaskan di potongan yang terakhir dari surat Al-Qasas ayat 10 itu, laula arrabatna fi qalbiha litakuna minal mu'minin. Ketika ibunda Nabi Musa sudah sampai
kepada keikhlasan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca di ayat yang ke-11 ini karena pertimbangan waktu, ibunda Nabi Musa itu kemudian memerintahkan putri sulungnya untuk berjalan di tepi sungai Nil untuk mengikuti peti yang berisi bayi merah ini. Sampai kemudian dilihat bahwa masuk ke tempat pemandian Fir'aun, dipungut, ditemukan oleh Fir'aun, dan yang digambarkan di surat Toha ayat 39 itu ringkas cerita istri Fir'aun, Asia, jatuh hati kepada bayi Musa. Fir'aun juga jatuh hati, sampai kemudian ketika Nabi Musa menangis menjerit-jerit karena kehausan, butuh untuk nyusu. Mohon diperhatikan di surat Al-Qasas ayat 12, akhirnya Fir'aun dan istri Fir'aun ini memerintahkan seluruh punggawa, seluruh prajurit, seluruh hulu balang kerajaan untuk nyari perempuan yang sedang menyusui, karena mereka udah jatuh hati pada bayi Musa ini. Tapi apa yang Allah gambarkan? Wa harramna alaihil maradi. Tapi kemudian Allah sebutkan Allah itu mengharamkan semua perempuan yang sedang menyusui, semua air susu itu Allah haramkan untuk terasa nikmat di lidah Musa. Sehingga Nabi Musa itu tetap menangis menjerit-jerit karena kehausan, dan semua perempuan yang sedang menyusui, yang mencoba untuk menyusui Nabi Musa itu kemudian nggak cocok untuk menyusui Nabi Musa. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 13 itu kemudian di akhir cerita Allah menegaskan faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haq. Mohon ada yang berkenan membacakan terjemahan ayat ke-13 dari surat Al-Qasas itu. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, intinya begini. Ini kan perintah yang sangat berat. Sampai Allah menggambarkan tadi itu, wa asbaha fuadu ummi Musa fariron. Gimana beratnya ini? Tapi ketika ibunda Nabi Musa sudah mengikhlaskan, meyakini ini sebagai ibadah karena Allah, sudah gimana Allah, fokus ke Allah, langkahnya semua itu diikhlaskan kepada Allah untuk menggapai ridho Allah. Maka kemudian pertolongan Allah itu datang, Bu. Di antaranya yang Allah gambarkan faradatnahu ila ummihi. Setelah Allah gambarkan sebelumnya wa harramna alaihil maradi, aku haramkan semua air susu yang dicobakan untuk menyusui Musa itu, aku haramkan untuk terasa, untuk bisa diterima oleh lidahnya Musa. Tujuannya apa? Faradatnahu ila ummihi. Kemudian agar kalau diperhatikan di ayat sebelumnya itu di ayat 12, akhirnya kakak sulung Nabi Musa itu datang kepada panglima pasukan Fir'aun dan mengatakan, mau nggak aku tunjukkan pada keluarga, pada ibu yang menyusui, yang mudah-mudahan bisa menyusui dan merawat dengan baik bayi Musa ini. Baru Allah firmankan di ayat ke-13 itu, faradatnahu ila ummihi, pertolongan Allah datang, Pak. Ketika laula arrabatna fi qalbiha litakuna minal mu'minin, ketika dia sudah mengikhlaskan, pertolongan Allah itu datang.
Maka apa yang firman Allah itu? Kenapa faradatnahu ila ummi? Kenapa Allah itu menolong mengembalikan Musa itu kepada ibunya? Allah firmankan 3 hal. Kaitaqarra ainuha, agar hati Musa itu senang, hati ibu Musa itu senang. Wala tahzan, dan agar hatinya itu, pikirannya itu enggak terbebani, enggak sedih. Dan yang terakhir adalah wali ta'lama anna wa'dallahi haq, dan agar ibunda Musa itu yakin, tahu, merasakan langsung bahwa janji Allah itu adalah benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini pasti punya masalah. Makanya Allah berfirman di surat Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisai'in, dan pasti aku akan uji kalian. Tinggal milih ujiannya apa? Bisai'in minal khauf, diuji dengan rasa takut, rasa cemas, waliju, atau rasa lapar, wa naqsim minal amwal, atau kehilangan harta, kekurangan harta, wal anfus, atau kehilangan orang yang kita cintai. Dan tinggal milih ujian itu. Hidup itu pasti punya masalah, pasti ada ujiannya. Tapi masalah itu akan selesai seperti kisah ibunda Nabi Musa. Ujian itu akan segera Allah rampungkan ketika kita sampai pada di titik ikhlas. Semua itu udahlah, semua itu karena Allah, semua itu fokusnya kepada Allah, semua itu udahlah gimana Allah aja. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau hatinya itu sudah sampai pada ikhlas, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Dalam kisah ibunda Nabi Musa, faradatnahu ila ummi. Kenapa kalau orang itu sudah ikhlas kepada Allah, maka Allah pasti memberikan pertolongannya. Kenapa? Itu yang Allah tegaskan. Kaitaqarra ainuha wala tahzan wali ta'lama anna wa'dallahi haq. Allah itu nggak akan menyia-nyiakan keimanan kita, Pak. Allah itu nggak akan menyia-nyiakan keikhlasan kita sedikit pun kepada Allah. Kalau kita udah ikhlas, apa janji Allah? Agar ibunda Musa itu tahu bahwa janji Allah itu adalah benar. Kalau kita ikhlas, janji Allah itu adalah Allah akan menolong kita. Jadi kalau kita sering bertanya, misalnya kalau kita baca di surat Al-Baqarah, kalau kita sampai bertanya, ini kapan pertolongan Allah? Kenapa harus saya yang mendapat ujian ini? Kenapa harus kami yang menjalani ini? Segera Pak, segera Bu. Ingat kunci pertama ini. Segera utuhkan ikhlas kepada Allah, agar Allah segera memberikan pertolongannya. Jangan lagi kita melangkah karena ambisi kita, karena ego kita. Jangan lagi kita melangkah itu karena kebanggaan, karena kesombongan kita. Misalnya anak sudah diusahakan, ikhtiarnya sudah cukup, coba ngikut ujian ini kok belum lulus, mengupayakan, mengikhtiarkan ini kok belum berhasil. Kembali ke poin pertama ini, jangan-jangan ikhlasnya belum, jangan-jangan ikhlasnya masih kurang. Segera utuhkan, segera bulatkan ikhlas itu, maka pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Yang kedua, ini sampai jam berapa Ustaz? Oh baik, berarti saya masih punya waktu kira-kira 11.30, nanti 15 menit untuk tanya jawab ya. Ya. Karena tadi saya bilang ada 3 cara. Ini baru 1 cara. Cara yang kedua untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki ketakwaan.
memperbaiki ketakwaan. Jadi kita ini sering Pak, kita ini sering berdoanya ke Allah, tapi ikhtiarnya justru melanggar ridho Allah. Ada enggak kira-kira Bu, misalnya anak sedang melamar pekerjaan, ibunya sampai sholat tahajud, sampai sholat duha, siang, malam, sepertiga malam terakhir, di waktu duha mendoakan anaknya. Berdoanya ke siapa Bu? Berdoanya ke Allah. Tapi ketika ikhtiarnya, justru kemudian kata orang-orang, kalau enggak nyuap, kalau enggak nyogok, kecil kemungkinan berhasil. Ikhtiarnya kemudian nyogok, mintanya ke Allah, tapi ikhtiarnya, usahanya malah melanggar ridho Allah. Ada enggak Bu orang-orang yang begitu? Maka gimana akan ditolong Allah? Gimana akan ditolong Allah kalau mintanya udah bener ke Allah, tapi usahanya malah melanggar tuntunan Allah? Ini yang sering menjadi masalah. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, Allah itu memberikan tuntunan. Cara kedua untuk memperoleh pertolongan Allah adalah perbaiki ketakwaan. Kalau kita sudah mintanya ke Allah, kita sudah menjaga niat, jangan sampai salah niat. Ini bukan untuk nyombong ke tetangga, ini untuk memohon kepada Allah. Seperti di surat Ali Imran, istri Imran ketika hamil Sayyidah Maryam, itu dari awal niatnya mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Anak ini kalau jadi anak hebat, nanti sepanjang hidupnya akan seutuhnya beribadah, akan seutuhnya berjuang, berbakti kepadamu ya Allah. Bukan untuk kebanggaan kita. Niatnya udah benar. Maka kemudian langkah yang kedua ini perbaiki ketakwaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sering kita ini niatnya udah benar karena Allah. Sering mintanya, berdoanya udah bagus kepada Allah. Tapi yang sering jadi masalah apa? Usahanya, ikhtiarnya kurang dijaga, kurang takwa. Jadi takwa itu secara bahasa dari kata waqayaki wiqayah. Takwa itu dari kata wiqayah itu artinya apa ya? Wiqayah itu artinya mencegah atau menghalangi. Jadi takwa itu adalah menghalangi diri kita, keluarga kita, keseharian keluarga kita dari yang tidak diridhoi oleh Allah, dari yang dimurkai oleh Allah. Itu namanya takwa. Nah, sering kita ini niatnya udah benar, doanya udah benar, ibadahnya udah benar karena Allah, kepada Allah. Tapi sering kita ini enggak menjaga usaha kita, usaha keluarga kita, ikhtiar keluarga kita dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kenapa takwa ini cara penting memperoleh pertolongan Allah? Jangan-jangan setelah niatnya benar, doanya benar, mintanya, memohonnya benar, ikhlas kepada Allah, jangan-jangan kenapa Allah nggak segera menolong? Karena kita ini belum pantas mendapat pertolongan Allah. Karena takwa kita ini masih kurang Pak. Masih belum layak untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kutip misalnya dalam Al-Quran. Ini ada renungan dahsyat, mohon dibuka surat At-Tolaq. Kunci ini Allah firmankan di surat, nama suratnya surat At-Tolaq.
Apa renungan mendalamnya? Masalah terbesar dalam keluarga itu apa, Pak? Masalah terbesar dalam keluarga itu apa, Bu? Apa, Pak? Masalah terbesar dalam keluarga itu apa? Masalah terbesar itu perceraian. Puncak masalah keluarga itu cerai, Pak. Jadi kalau cuma sewot-sewotan dikit, masalahnya belum besar. Kalau udah cerai, itu baru masalah besar. Mohon dibuka surat At-Tolak. Kenapa takwa ini cara penting memperoleh pertolongan Allah? Bahkan Allah firmankan di surat At-Tolak, mohon perhatikan ujung ayat kedua dan ujung ayat yang keempat. Di ujung ayat yang kedua itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di ujung ayat kedua surat At-Tolak. Kemudian di ujung ayat yang keempat Allah ulang lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan Allah firmankan ini di surat At-Tolak. Yang talak itu adalah masalah terbesar keluarga. Masalah terberat dalam kehidupan pribadi itu cerai. Kalau kita Ustaz pulang ke rumah gitu ya, karena lupa bawa buah sama istri nggak dibukain pintu selama belum cerai, ini belum berat-berat banget masalahnya. Tapi kalau udah minta cerai, ini baru masalahnya berat. Ini makna kenapa di surat At-Tolak. Mohon dibacakan akhir ayat kedua dan akhir ayat keempat. Dan barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah, ya, akhir ayat kedua, dan barang siapa yang bertakwa, akhir ayatnya saja Bu, potongan terakhirnya. Dan barang siapa yang bertakwa, suaranya tidak terdengar Ibu, mohon maaf. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jelas Pak? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun masalah dia, Allah itu akan kasih jalan keluarnya. Jadi hidup ini pasti punya masalah. Hidup ini pasti ada hambatan, pasti ada kendala. Tapi setelah ikhlas, cara kedua memperoleh pertolongan Allah adalah takwa. Dan itu Allah tegaskan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Boleh masalahnya seberat apapun, sebesar apapun. Tapi kalau mereka bertakwa kepada Allah, akan selalu ada jalan keluarnya. Sampai kalau kita baca hadis, Pak, kalau kita baca hadis, Rasulullah itu, ini kunci untuk kita para suami, Pak ya, yang masih jomblo-jomblo, mungkin untuk orang tuanya. Rasulullah itu sering mendoakan istrinya dengan Allahumma ati nafsaha taqwaha. Ya Allah, berikanlah untuk diri istri hamba ini ketakwaannya. Maksudnya apa? Kalaupun istri lagi marah ke kita, Pak, bukan kita yang bisa melunakkan hati dia. Tapi ketakwaan yang Allah anugerahkan dalam hati dia itu yang nanti akan membuat dia merenung, mikir, akhirnya tergerak sendiri untuk kemudian memperbaiki sikap, memperbaiki pandangan, pendapat dan penilaiannya. Begitu juga Bu, kalau suami misalnya dirasa
sedang jauh dari Allah. Sering doakan ini. Allahumma ati nafsahu taqwaha. Ya Allah, berikanlah untuk diri suami hamba ini ketakwaannya. Karena kalau udah bertakwa, maka apapun masalahnya, apapun tantangannya, apa janji Allah? Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah tambahkan lagi di akhir ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mohon dibacakan terjemahannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ayat berapa tadi, Mbak? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya lapang. Semua urusannya mudah. Jadi kalau kita ikhlasnya sudah benar, doanya sudah benar, munajatnya sudah benar, ibadahnya sudah benar. Renungan yang kedua, jangan-jangan takwa kita ini belum pantas, belum layak untuk mendapat pertolongan Allah. Maka segera perbaiki takwa ini, karena ini cara penting kedua untuk memperoleh pertolongan Allah. Apapun masalah kita, Bu, sebanyak apapun Pak urusan kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebanyak apapun urusan kita, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, Allah akan jadikan semua urusan itu lapang. Allah akan berikan jalan keluar untuk semua masalah yang ada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak renungan dalam Al-Quran itu. Mohon dibuka surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Ini kisah tentang Nabi Yunus. Jadi ketika Nabi Yunus itu dalam berdakwah, dalam berjuang, kemudian kendor keikhlasannya, maka oleh Allah itu diuji. Nabi Yunus itu dimakan oleh haut, oleh ikan yang sangat besar. Sering, Bu, ya kita dengar cerita ini ya. Maka Allah memberikan renungan di surat As-Saffat ayat 143 dan ayat 144. Kita ini, Pak, katakanlah kita punya masalah. Katakanlah kita ini punya beban. Tapi masalah yang kita hadapi kira-kira lebih genting mana dengan situasi Nabi Yunus di surat As-Saffat itu. Nabi Yunus itu, Bu, lagi dimakan ikan besar, Bu. Masalahnya itu bukan masalah pernikahan yang masih bisa diperbaiki dengan kita bernafas lega, bukan masalah karir, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah anak sekolah, anak kuliah, dan seterusnya. Ini keadaannya benar-benar genting dan emergensi. Tapi apa firman Allah? Ketika Nabi Yunus kemudian merenung, akhirnya banyak berzikir, bermuhasabah, bermunajat, taubat, istighfar ke Allah. Maka Allah kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Mohon ada yang berkenan untuk membacakan terjemahannya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Kalau Nabi Yunus itu enggak segera memperbaiki ketakwaannya dengan banyak berzikir, dengan banyak bermuhasabah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak istighfar, apa firman Allah? Lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat Yunus itu akan terus ada dalam perut ikan besar itu. Jadi memperbaiki ketakwaan itu.
Kalau Allah belum juga menolong, memberikan pertolongan dalam hidup kita, kehidupan keluarga kita, bisnis kita, karir kita, introspeksi yang kedua, jangan-jangan ketakwaan kita memang belum pantas untuk ditolong oleh Allah. Segera perbaiki ketakwaan itu. Kemudian yang terakhir, cara untuk memperoleh pertolongan Allah adalah istiqomah dalam kesabaran. Istiqomah dalam kesabaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih Rasulullah itu menggambarkan bahwa di antara doa yang dimurkai oleh Allah itu adalah doa mustajil. Para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan doa yang mustajil itu?" Doa, kalau mustajil itu bahasa gampangnya, doa yang terburu-buru, doa yang gak sabaran. Rasulullah itu kemudian menjelaskan, mustajil itu orang yang dikit-dikit ngomong, "Ya Rabb, qad da'autu, walam yustajab li." Ya Allah, saya kan udah berdoa, saya udah memohon, saya udah meminta, tapi kenapa belum diijabah? Kenapa engkau belum juga menolong saya? Jadi ternyata yang ketiga di antara kunci pertolongan Allah itu adalah istiqomah dalam kesabaran. Kita ini jangan sampai niatnya udah benar, ikhlasnya sudah dijaga, ikhtiarnya juga sudah hati-hati, jangan sampai melanggar yang dimurkai oleh Allah. Tapi yang ketiga, jangan-jangan kita ini nggak sabaran. Jangan-jangan sabar kita ini terlalu tipis, Pak. Jangan-jangan kita ini maunya mendikte Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan kalau kita baca banyak ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dan hasan, jangan sampai enggak sabarannya kita itu membatasi, menghalangi luasnya karunia Allah yang Allah siapkan untuk kita. Maksudnya begini, Bu. Kita ini sering enggak sabaran. Padahal Allah itu mau ngasih anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat besar. Karena kita enggak sabaran, kemudian kita itu segera berubah, segera luntur, ikhlas, dan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dibuka surat Ali Imran ayat 120. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dua kunci yang terakhir, dua cara yang terakhir ini. Sabar, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam ketakwaan, dalam mengikhtiarkan yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah kekuatan dahsyat untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ali Imran ayat 120 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Dan jika kalian terus bersabar, mohon dibaca terjemahannya. Dan jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dari pertolongan itu, jika kalian terus bersabar, jika kamu bersabar. Jika kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di surat Ali Imran ayat 120 ini Allah menggambarkan dahsyatnya istiqomah dalam kesabaran.
Kita ini Pak, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak orang yang gak senang ke kita. Mungkin banyak orang yang kepentingannya, ambisinya nggak suka dengan kehadiran dan kebaikan kita. Tapi Allah tegaskan di surat Ali Imran ayat 120 itu, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian terus bersabar, kalian istiqomah dalam kesabaran, istiqomah dalam ketakwaan, dalam ikhtiar kalian, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Silahkan semua orang itu ingin mencelakakan kalian, nggak bakal bisa kalau orang itu istiqomah dalam kesabaran dan ketakwaan. Silahkan semua orang itu ingin menjegal kita, itu nggak bakal bisa. Kalau kita punya dua kunci ini, memperbaiki ketakwaan dan istiqomah dalam kesabaran. Tapi yang menjadi PR kita memang, kita ini sering sabar kita terlalu tipis. Sabar kita ini terlalu luntur. Baru ikhlas sebentar, baru ikhtiar dalam ketakwaan sedikit, belum kelihatan pertolongan Allah, langsung kendor, langsung putus asa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak renungan penting dalam Al-Quran. Mohon buka surat Al-Anbiya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-83 dan ayat yang ke-84 tentang keistiqomahan Nabi Ayub dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idh nada rabbah anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Mungkin ada yang berkenan membacakan terjemahannya. Surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbah anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin gambarkan situasinya berdasarkan surat Al-Anbiya dan di tempat-tempat yang lain. Nabi Ayub itu, kalau ulama-ulama tafsir menyebutkan, Nabi Ayub itu diuji dengan sakit selama 18 tahun. Sakit 18 tahun, Pak. Sampai dari tubuh beliau itu keluar ulat. Sampai istri beliau itu udah nggak tahan, udah jijik, istrinya pergi, anak-anaknya pergi, hartanya semua habis, ludes. Tapi apa yang Allah gambarkan di surat Al-Anbiya ayat 83, ini istiqomah Nabi Ayub dalam kesabaran. Nabi Ayub itu enggak bilang, ya Allah kenapa saya yang diuji begini, ya Allah sungguh berat ujian ini, ya Allah sakit, ya Allah semua orang ninggalin saya. Enggak, Nabi Ayub itu hanya mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbah anni massaniyad dur. Ya Allah, saya sedang ditimpa dengan kesulitan, dengan musibah, dengan ujian, dengan sakit. Dan berikutnya apa? Yang selalu diucapkan oleh Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Tapi saya selalu yakin Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Engkaulah Zat yang maha memiliki semua rahmat. Saya selalu yakin. Ini istiqomah kesabaran Nabi Ayub. 18 tahun, Bu. Sampai istrinya pergi meninggalkan, anak-anaknya juga meninggalkan, hartanya semua habis. Dan yang beliau ucapkan adalah, wa anta arhamur rahimin. Enggak luntur sedikit pun keyakinannya akan kemurahan Allah, akan pertolongan Allah. Maka apa?
Ketika orang istiqomah dalam kesabaran ini, mohon diperhatikan ayat yang ke-84, Allah itu berikan 5 hadiah. Allah berikan 5 hadiah untuk Nabi Ayub ketika istiqomah dalam kesabaran. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dur wa ataina ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Sebagai apa? Sebagai rahmat. Kemudian yang terakhir sebagai wa dzikra lil abidin. Mohon ada yang berkenan membacakan terjemahannya. Al-Anbiya ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Ketika Nabi Ayub istiqomah dalam kesabaran, Pak, Allah berikan 5 hadiah. Enggak cuma 1 hadiah. Fastajabna lahu. Doanya dikabulkan oleh Allah. Fakasafna ma bihi min dur. Allah sembuhkan penyakitnya. Yang ketiga apa? Wa atainahu ahlahu. Keluarganya yang pergi itu kemudian Allah kembalikan lagi kepada Nabi Ayub. Wa mithlahum ma'ahum. Ulama-ulama tafsir mengatakan apa? Enggak cuma keluarganya yang kembali kepada Nabi Ayub, tapi Allah tambahkan nikmat keluarga yang berlipat-lipat yang semakin cinta kepada Nabi Ayub. Sebagai apa? Rahmatan min indina. Sampai puncaknya apa? Wa dzikra lil abidin. Allah jadikan keistiqomahan Nabi Ayub dalam kesabaran itu sebagai monumen, sebagai pelajaran yang abadi untuk orang-orang yang ingin taat, yang ingin beribadah kepada Allah. Ini hadiah untuk Nabi Ayub yang istiqomah dalam kesabaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, waktu saya sudah mau habis. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan begini. Istiqomah dalam kesabaran itu adalah cara penting untuk memperoleh pertolongan Allah. Sering Pak, kesalahan kita itu adalah kita ini, kalau ulama-ulama sufi itu mengatakan begini, kita ini manusia itu seperti anak kecil. Anak kecil sabar atau enggak sabaran Pak? Anak kecil itu enggak sabaran Bu. Kita ini seperti anak kecil yang main di lantai, kemudian ibunya itu sedang membuat sulaman kain. Kebayang Bu ya? Anak kecil itu ngelihat dari bawah. Sulaman kain itu kalau kayak sulaman kain, kayak bordir atau sulaman kain, kalau dilihat dari bawah itu ada polanya atau acak-acakan Pak. Kalau dilihat dari bawah Bu, bukan dilihat dari atas. Acak-acakan. Nah, ini anak kecil. Kita ini seperti anak kecil di dunia ini. Anak kecil nggak sabaran. Takdir Allah, ini kan kita nggak tahu ujungnya Pak. Allah ini kan seperti sulaman tadi, Allah ini belum menyelesaikan perjalanan proses ini. Kita ngelihat dari bawah, kita nggak sabaran. Ini kok acak-acakan banget ini. Anak kecil ngelihat sulaman itu ya. Sulaman ini pasti anak kecil akan nanya, Mama bikin apaan sih? Umi ngerjain apa sih sampai setengah jam, 1 jam nggak selesai? Padahal ini bentuknya apa? Ini bagus, nah ini indah. Anak kecil ini nggak percaya Pak. Kita ini sering seperti ini. Jadi kita nggak sabarannya sering seperti ini. Ini diantara yang digambarkan oleh para ulama sufi. Mohon dibuka surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi kenapa istiqomah dalam sabar ini penting? Karena Allah, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 216, tapi kita fokus karena waktunya sudah mau habis. Al-Baqarah 129. Allah itu
sering dalam satu proses menyiapkan anugerah itu yang begitu luar biasa untuk kita. Kita seperti anak kecil yang gak sabaran. Prosesnya belum selesai, perjalanan takdir ini ujungnya belum rampung, kita kayak anak kecil yang ngelihat sulaman kain dari bawah yang belum selesai, yang polanya itu acak-acakan, berantakan. Kemudian kita protes, keimanan kita ini luntur, keyakinan kita kepada Allah ini kemudian hilang. Ini yang membuat pertolongan Allah itu tidak utuh. Maka kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 129, ketika Allah menggambarkan doa Nabi Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Mohon ada yang berkenan membacakan terjemahannya. Wahai Rabb kami, Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang didoakan Nabi Ibrahim ini siapa, Pak? Ketika dikabulkan ini menjadi Nabi Muhammad Rasulullah. Bayangkan Pak, bayangkan. Yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Maksud dari doa ini adalah Rasulullah. Antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah ini ribuan tahun. Ribuan tahun, Bu. Yang berdoa seorang Nabi dan Rasul, tempatnya di Baitullah, di depan Ka'bah. Kalau dibaca dari 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, dilakukan setelah selesai merenovasi Ka'bah. Ini doa yang mustajab. Tapi kenapa ijabahnya diwujudkannya oleh Allah butuh ribuan tahun? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ulama-ulama tafsir diantaranya mengatakan begini. Karena Allah itu ingin memberikan ijabah terbaik untuk doa terbaik dari manusia terbaik waktu itu, yaitu Nabi Ibrahim, di tempat terbaik, yaitu di depan Baitullah, dalam momentum yang terbaik, yaitu ketika baru selesai merenovasi Baitullah, Ka'bah, rumah Allah. Jadi semua terbaik ini, doa Al-Baqarah 129 ini, yang berdoa orang terbaik, doanya doa terbaik, tempatnya tempat terbaik, momentumnya momentum terbaik. Pertanyaannya apa? Kenapa butuh waktu ribuan tahun? Karena Allah itu yang maha berkehendak. Allah itu berkehendak memberikan ijabah terbaik untuk semua yang terbaik ini. Kalau Allah ijabah misalnya, Allah ijabah ketika Nabi Ibrahim masih hidup, maka nggak akan jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nggak akan menjadi pamungkas Nabi dan Rasul, nggak akan menjadi Khairul Anam, manusia terbaik. Maka ini ditumbuhkan. Jadi poinnya adalah karena waktunya sudah habis. Kenapa istiqomah dalam kesabaran ini penting? Jangan sampai sebenarnya Allah menyiapkan karunia terindah, anugerah terbaik untuk kita dan keluarga, kehidupan kita dan keluarga. Gara-gara kita nggak sabaran, gara-gara kita kendor, kemudian kita itu membatasi, menghalangi
hadiah terbaik yang sudah Allah siapkan ini. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu sebagai pengantar, Ustaz, sesuai dengan janji sampai jam 11.30, mudah-mudahan ada waktu 15 menit sekiranya ada di antara para jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan untuk sharing, diskusi atau bertanya. Silakan, Ustaz. Ya, baik, terima kasih, luar biasa ya. Untuk menggapai pertolongan Allah itu dengan kiat, ikhlas, takwa, dan istiqomah dalam kesabaran. Ya, kepada jemaah dipersilakan yang mau dipertanyakan, silakan. Dari bapak-bapak ada? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat dengan kehidupan bangsa kita sekarang ini dari pengajian yang Ustaz sampaikan tadi kan kayaknya kita belum nggak sabar dengan kondisi sekarang ini. Terus gimana tuh Ustaz? Apakah karena yang 3 poin tadi nggak ikhlas, nggak takwa, nggak sabar, itu bangsa Indonesia kok diujinya berat banget menurut kita ya Ustaz ya. Semakin hari keadaan kita nggak menentu. Jadi di atas pada cakar-cakaran, penduduknya pada kelaparan, semuanya pada naik. Itu gimana tuh Ustaz? Gimana kita menyikapinya sebagai penduduk, sebagai umat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf. Jadi kayaknya kalau kita ngelihat itu kok kayak banyakkan salahnya ketimbang benernya gitu Bu ya. Kayaknya ini berat banget gitu. Iya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, ketika kita kembali kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan, sebenarnya kalau kita melihat sesuatu yang luas itu terasa berat, ada tuntunan sederhana. Ada tuntunan sederhana. Tuntunan sederhana itu yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kalau melihat ke yang luas itu berat, kalau pertanyaannya gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah mulai dari diri kita dan keluarga. Jadi jangan mikir mulai dari yang nggak terjangkau oleh kita, mulai dari kita dan keluarga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Mulainya dari siapa? Pertama dari anfusakum, yang kedua wa ahlikum. Jadi kalau ingin memperbaiki yang berat ini, mari kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keluarga kita. Kalau kita di tempat kerja, oleh Allah dititipin amanah sebagai pimpinan, sebagai yang memimpin, yang mengatur, berarti dari yang menjadi kewenangan, menjadi amanah kepemimpinan kita. Kita mulai perbaikinnya itu. Perbaikinya gimana Ustadz? Sama dengan tadi, perbaiki ikhlasnya, perbaiki fokusnya. Semua itu hanya karena Allah. Fokusnya ke Allah, langkahnya hanya kepada Allah. Perbaiki ketakwaannya, jaga istiqomah dalam kesabaran. Nah, mulainya dari diri kita, keluarga kita, kemudian mulainya dari yang menjadi tanggung jawab dan amanah kita. Yang kedua, itu tadi di At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, di surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini kunci penting untuk merubah suatu keadaan.
Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'ak, dan bersamalah dengan orang yang sama-sama ingin taubat bersamamu. Jadi kalau ingin memperbaiki sesuatu yang kayaknya berat segala macam, yang pertama apa? Istiqomahkan diri kita sendiri. Setelah itu nyari circle, nyari lingkaran, nyari pergaulan yang sama-sama ingin memperbaiki diri. Saya mohon maaf, kalau kita udah berusaha istiqomah, jangan kemudian berteman dengan yang nggak benar, Pak. Perintah Allah apa? Waman taba ma'ak, bertemanlah, berkoalisilah, bergabunglah dalam circle orang-orang yang sama-sama taba ma'ak. Taba itu artinya, taubat itu artinya kembali ke Allah, yang sama-sama ingin kembali ke Allah. Ini langkah kedua yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama tadi mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang yang menjadi amanah kita. Langkah yang kedua, setelah itu istiqomahkan diri kita. Kemudian perluas lagi, bergaul, bergabung dengan orang-orang yang sama-sama ingin mendekat, ingin kembali ke Allah. Yang ketiga, setelah itu, dalam satu athar, Imam Ahmad itu pernah mengatakan begini, seandainya saya hanya punya satu doa yang akan diijabah oleh Allah. Seandainya Pak, kita ini hanya punya satu doa yang akan diijabah oleh Allah. Imam Ahmad mengatakan, maka doa itu saya akan berikan kepada pemimpin agar ia selalu dibimbing oleh Allah. Jadi kalau kita mikir, wah ini pemimpinnya kok jauh dari tuntunan Islam. Yang bisa kita lakukan adalah seandainya kita masih punya satu doa yang mustajab. Kalau Allah hanya akan memberikan satu doa yang mustajab ke kita, maka munajatkanlah doa mustajab itu agar Allah membimbing pemimpin kita untuk kebaikan umat dan bangsa ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan, kenapa kalau kita punya satu doa mustajab itu, sangat penting doa mustajab itu kita munajatkan ke Allah untuk memberikan bimbingan, hidayah, cahaya Allah kepada pemimpin. Karena kalau pemimpin itu benar Pak, pemimpin itu taat pada Allah, rakyat ini, bangsa ini, hidupnya itu akan lapang dan penuh berkah. Tapi kalau pemimpin ini jauh dari Allah, pemimpin ini nggak takut ke Allah, kita ini hidupnya sulit Pak. Saya berikan contoh gambaran Bu. Ini biasanya kan waktu-waktu seperti ini banyak yang liburan Ustadz ya. Di antara liburan itu biasanya kalau orang Jakarta yang malas jauh-jauh, itu ada yang sekeluarga misalnya nginep di satu tempat. Atau Pak istilahnya yang nginep di tempat itu apa? Staycation. Ada yang staycation. Katakanlah staycation itu banyak di hotel misalnya. Ini gara-gara pemimpinnya nggak dekat dengan Allah. Saya mau nanya Bu, ada nggak Pak hotel di Indonesia yang kolam renangnya dipisah, kolam renang laki-laki sama kolam renang perempuan? Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Nggak ada. Kenapa? Padahal itu cuma butuh satu tanda tangan pemimpin. Kalau presiden, kalau menteri, kalau gubernur tanda tangan, semua hotel wajib memisahkan kolam renang laki-laki dan perempuan. Kira-kira semua hotel melakukan apa enggak? Melakukan, beres urusan ini. Tapi gara-gara enggak ada yang begini, ketika staycation, semua keluarga muslim yang taat semuanya bingung. Akhirnya suami istri banyak yang berantem.
punya anak yang udah balik. Kalau suaminya taat ke Allah, suaminya udah rajin ngaji, pasti suaminya bilang, "Ma, tolong anak-anak jangan sampai berenang." Kira-kira kita akan bilang begitu enggak, Pak? Karena kolam renangnya nyampur laki perempuan. "Ma, tolong anak-anak jangan sampai berenang." Kalau kebetulan istrinya yang udah rajin ngaji, udah istiqomah, pasti istrinya bilang, "Enggak perlu." Biasanya, Pak, ayah itu kalau mau berikan aturan ke anak harus ngomong dulu ke ibu. Tapi kalau ibu ngasih aturan ke anak, sering nggak perlu ngomong ke ayahnya. Ibunya pasti akan bilang, "Nah, karena kamu udah balik dan kolam renangnya nyampur laki perempuan, kamu nggak usah berenang ketimbang dosa ke Allah." Benar Bu ya, dosa ya ke Allah ya. Kira-kira apa? Kalau kita suami ngomong begitu ke istri, istrinya belum punya kesadaran ketaatan syariat yang sama, istri bakal setuju atau kita berantem Pak sama istri? Berantem, pasti istrinya protes. "Apaan sih ribet amat, gak asik liburannya kalau gini banyak aturan." Apa sebabnya? Kenapa suami istrinya sampai berantem? Atau kalau ibunya misalnya, ibunya sudah rajin ngaji, sudah taat pada syariat Allah, anak-anaknya yang belum dapat hidayah oleh Allah, belum taat pada syariat Allah, anaknya yang udah ABG, yang udah balik, yang SMA, yang mahasiswa, mahasiswi, bakal protes nggak ke ibunya Bu? Bakal ngomel, cemberut apa enggak Bu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa suami istri ini harus berantem? Kenapa ibu ini harus sewot-sewotan sama anaknya yang udah balik? Kenapa? Karena pemerintahnya jauh dari Allah. Makanya cara yang ketiga, Imam Ahmad mengatakan, kalau misalnya saya hanya punya satu doa yang mustajab, maka saya akan gunakan doa itu kepada Allah agar Allah membimbing pemimpin bangsa dan negeri ini. Karena kalau pemimpin itu jauh dari Allah, yang akan kerepotan kita semua, orang-orang yang taat kepada Allah ini akan kerepotan. Contoh gampangnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini kan Cukup ya karena saya habis zuhur ada acara lagi. Maaf, cukup karena Ustaz ada acara. Terima kasih, luar biasa pengajiannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kiat-kiat bisa menggapai ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tahun depan ya. Tahun depan insya Allah akan ngisi Ustadz Abu Abdurrahman Al-Hazami dengan tema hadis arba'in. Kami mengundang kembali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk datang ke pengajian pagi jam 10 sampai jalan zuhur. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.